Halo, Sam, Mil, Nat. Iya, Vel. Aku mau bertanya. Nah, jadi yang pertama, tadi aku sempat dengar kalau nggak salah, di hukum oktav newlens, itu ada katanya kelipatan 8. Boleh dijelasin nggak nanti itu maksudnya seperti apa? Nah, yang kedua, kalau untuk jadi bagaimana kecenderungan sifat unsur periodik dalam satu golongan dan dalam satu periode. Nah, kalau untuk dalam satu golongan tadi saya sudah dengar bahwa ada kecenderungan sifat unsur dalam satu golongan tadi. Nah, yang saya mau nanyakan bagaimana kecenderungan sifat unsur periodik itu dalam satu periode. Kalau dalam golongan tadi ada di presentasi dari teman-teman. Nah, sedangkan untuk dalam satu periodenya saya belum dengar gitu. Nah, jadi bagaimana kecenderungan sifat unsur periodik dalam satu periodenya? Dalam satu periode. Kalau dalam satu golongan tadi sudah ada. Mungkin 2 saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Vel. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami ataupun berikan kami waktu untuk menganalisis pertanyaannya ataupun mencari jawabannya. Bisa kan? Bisa kan, Pak? Baik, Vel. Vel, di sini pertanyaan untuk kedua sifatnya ya. Iya, Nat, sifat dari unsur periodik itu dalam satu periode itu seperti apa? Baik, Vel. Di sini saya coba jawab ya, Vel. Di sini dari yang saya dapat itu kalau dalam satu periode itu untuk jari-jarinya itu dari kiri ke kanan jari-jari atom itu semakin kecil atau dapat dikatakan semakin ke kanan semakin kecil. Dikarenakan ini muatan inti atom semakin banyak namun jumlah kulitnya tetap. Untuk energi ionisasinya itu kalau dalam satu periode itu dari kiri ke kanan energi ionisasi itu suatu unsur itu semakin besar dikarenakan jari-jari atom semakin kecil sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi semakin bertambah. Nah, untuk afinitas untuk dalam elektron dalam satu periode ini dari kiri ke kanan afinitas elektron itu semakin besar dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Sementara untuk elektronegativitasnya itu dalam satu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya itu cenderung semakin bertambah. Demikian, Vel. Gimana jawabannya, Vel? Ada yang mau dipertanyakan lagi atau kurang jelas jawaban dari kami? Mohon maaf, Nat. Ini tadi energi ionisasinya gimana ya? Energi ionisasinya? Iya. Ya, bentar ya, Vel. Iya, Nat. Energi ionisasinya tadi. Kalau untuk energi ionisasinya itu dalam satu periode itu
Itu dari kiri ke kanan energi ionisasi suatu unsur itu semakin besar dikarenakan jari-jari atom itu semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasinya semakin bertambah. Jadi kan energi ionisasi itu kan berarti energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron luar suatu atom ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di golongan 2A, 5A, dan 8A, apakah itu juga termasuk? Karena kalau kita lihat di golongan 2A, terus 5A, dan 8A itu kan cenderung mereka stabil ya. Berarti dalam golongan 2A, 5A, dan 8A itu cenderung mereka menangkap ya, bukan melepas. Karena misalnya golongan 2A itu misalnya berilium itu nomor atomnya 4. Berarti dia membutuhkan ya, berarti dia tidak melepaskan di sini. Apakah benar? Atau misalnya di golongan 8A itu golongan gas mulia. Misalnya Ne itu dia nomor atomnya 10. Kalau dikonfigurasikan menjadi 2 dan 8. Nah, berarti dia untuk golongan-golongan tersebut, golongan 2A, golongan 5A, dan golongan 8A itu, mereka, maksudnya mereka itu mempunyai energi ionisasi yang sangat besar, Kak? Mohon maaf sebelumnya, Vel. Sebenarnya jujur ya, kami masih belum nangkap gitu pertanyaannya. Karena yang saya tangkap dari pertanyaan tadi yaitu kecenderungan dari periode ya. Tadi kan golongan udah dijawab, maksudnya udah dijelaskan gitu. Tadi pertanyaannya itu kecenderungan pada periode, begitu bukan? Terus Cenderung dalam periode sih benar sekali. Oke. Terus pertanyaannya selanjutnya tadi gimana ya? Jadi misalnya, apakah itu berlaku untuk semuanya ya? Karena kan misalnya gini, di dalam golongan 2A itu nomor atomnya itu kan ada Be misalnya, atau Mg lah. Mg itu nomor atomnya itu 12. Kalau dikonfigurasikan berarti dia 282. Berarti mereka itu diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom ya? Berarti energi ionisasi yang pada yang saya sebut tadi golongan 2A ataupun golongan 5A dan golongan 8A itu mempunyai energi ionisasi yang sangat besar ya. Karena kan itu maksudnya golongan-golongan tersebut itu golongan-golongan yang sangat stabil. Jadi mereka itu susah untuk melepaskan. Jadinya mereka itu mempunyai energi ionisasi yang terbesar. Benar ya seperti itu kan? Maaf ya, pertanyaanku langsung ke golongan, soalnya tadi kan aku nanya periode. Nah, pas periode kalian udah jawab. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Udah kok, Beb, udah. Nanti aku cari sendiri. Jadi pertanyaannya udah terjawab gitu, Pel, untuk pertanyaan kedua, begitu? Iya, karena tadi aku nanya periode. Mohon maaf ya, ya udah. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang teori dari Newlands tentang kelipatan gitu ya? Iya, tadi aku dengar pas presentasi katanya ada kelipatan 8 gitu. Aku juga kurang paham tadi. Soalnya tadi aku dengar ada kelipatan 8-nya disebutkan. Oke, saya bantu jawab ya, Vel ya. Di sini kan tentang teori Newlands, di mana tadi katanya dia mengklasifikasikan 62 unsur yang telah diketahui ke dalam
8 golongan berdasarkan sifat fisikanya. Newlands ini mengamati bahwa banyak terdapat pasangan unsur serupa yang dibedakan atas beberapa kelipatan 8 dalam nomor masanya. Menurut saya sendiri, dia kan menemukan 62 unsur gitu kan yang terdapat dalam 8 golongan. Namun, dia mengatakan bahwa unsur-unsur itu ada kemiripan gitu. Ada kemiripan dalam penemuannya gitu. Namun yang membedakan dari kemiripan dari unsur-unsur itu yaitu kelipatan dalam nomor masanya. Intinya dia menemukan unsur yang satu ini dengan unsur yang satu ini gitu kan. Mereka memang merupakan unsur yang serupa, unsur yang mirip gitu. Cuman yang membedakan mereka itu nomor masanya. Bisa jadi menurut saya ini ya, bisa jadi nomor massa dari unsur yang satu itu lebih tinggi dari nomor massa yang sebelumnya gitu. Jadi jaraknya itu merupakan 8, kelipatan 8 dalam nomor massanya. Menurut saya gitu, Fel. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan. Baik, Vel, mungkin teman-teman saya sependapat dengan jawaban saya. Apakah jawabannya memang masih mau ditanggapi lagi atau memang mau disanggah? Silahkan. Baik, Mil, terima kasih. Nah, jadi saya masih belum paham nih, Mil. Apakah boleh nih sebutkan contoh-contohnya gitu supaya kami bisa lebih paham gitu. Contoh unsur-unsur yang dimaksud gitu. Lalu misalnya tadi kan ada katanya tadi bahwa mempunyai sifat yang sama gitu misalnya dalam masanya. Coba diberikan contohnya itu seperti apa gitu, Mil, supaya kami bisa lebih paham lagi. Baik, sebentar ya. Baik, Vel, di sini mungkin saya akan membantu teman saya Militan. Jadi di sini hukum oktav ini itu unsur-unsur kimia itu diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, ternyata unsur yang berselisih 1 oktav. Nah, di sini unsur ke-1 dan ke-8, unsur ke-2 dan unsur ke-9. Ini menunjukkan kemiripan sifat atau kelompok unsur-unsur yang mirip terulang setiap 8 unsur. Jadi unsur 1 itu sama 8, unsur kedua itu ke 9 gitu. Jadi jika hitungan diawali dari Li, unsur ke-8 adalah unsur Na. Dan unsur ke-16 adalah K. Unsur Li, Na, dan K memiliki sifat yang mirip. Nah, begitu juga dengan unsur Be, Mg, dan Ca. Pengelompokan unsur yang dilakukan Newlands ini dikenal dengan namanya hukum oktav. Jadinya inilah yang dinamakan hukum oktav tadi. Jadi berulang gitu yang kayak dibilang Militan tadi. Jadi unsur-unsur yang miripnya itu itulah yang tadi dibilang. Jika dihitungan diawali dari Li, unsur ke-8 adalah unsur Na. Dan unsur ke-16 adalah K. Nah, untuk unsur Li, Na, dan K ini memiliki sifat yang mirip. Nah, begitu juga dengan unsur Be, Mg, dan Ca. Oke, nah berarti gini ya maksudnya, misalnya unsur Li itu berada pada posisi atau nomor 1 misalnya.
Li pada nomor 1. Misalnya 8, di nomor 8 itu ada Na. Berarti unsur Li ini sama sifatnya dengan unsur di nomor 8 ini, yaitu Na. Begitupun misalnya di contoh kedua, misalnya unsur di nomor 2 itu ada Bi, ada Be. Sedangkan unsur di nomor 9 itu ada Mg. Berarti 2 dan 9 itu, atau unsur B dan Mg itu mempunyai kemiripan sifat. Seperti itu kan maksudnya? Dari yang kami tangkap seperti itu, Vel. Oh, oke. Baik, terima kasih ya Nat, Mil, Sam. Jika ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Mil, ada dari saya. Boleh kan, Mil? Silakan, Melvin. Oke, baik. Selamat pagi Pak dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih dulu buat kelompok 1 yang telah menjelaskan sama kita tentang unsur-unsur periodik. Sebagai ini yang masih saya kurang paham, kan tadi kelompok 1 telah menjelaskan menurut para ahli, yaitu Neuland. Sebagai pertanyaan saya, cobalah kasih satu contoh susunan berdasarkan kenaikan massa atom menurut ini pertanyaan saya, coba kasih satu contoh unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya sepasang dengan unsur yang sifatnya mirip. Hanya contohnya saja menurut Neuland. Itu aja sih, hanya contoh ya yang saya minta. Terima kasih. Nelvin, maksudnya contoh dari teori Newlands itu tadi ya? Iya. Pasangan unsur yang sifatnya mirip menurut Neuland, hanya contohnya. Baik, Nelvin. Mungkin tadi pas Eliana mungkin tadi nanya, mungkin tadi Nelvin mungkin dengarnya kurang jelas. Jadi untuk sifat yang unsur-unsur yang mirip itu, yaitu contohnya itu misalnya Li, Na, dan K itu memiliki sifat yang mirip. Nah, untuk selanjutnya itu ada unsur Be, Mg, dan Ca. Itu unsurnya mirip. Itu Nel, kalau misalnya tadi nanya unsur yang mirip. Gimana, Nel? Halo, Nelvin? Baik, terima kasih untuk Natalia. Sebenarnya saya lihat tadi yang kalian jelaskan itu contohnya itu, kalau menurut saya sih hanya susunan satu unsur. Kan yang saya tanya tadi mengenai kenaikan massa atomnya, pasangan unsur pasangan mirip yang kalian tapi kalau menurut saya sih yang kalian jawab itu, kalau menurut saya hanya sifat satu unsur. Tapi
kalau saya lihat juga ada pasangan unsur yang sifatnya mirip berdasarkan kenaikan massa atom. Ketika ada, baik boleh dikasih contoh kalau masih ragu-ragu apa-apa. Itu sih hanya yang saya kurang paham tadi dalam penjelasannya. Terima kasih. Vin, sebentar, saya coba sanggah dulu. Saya coba tanggapi dulu. Masih bingung ya? Iya. Gitu, Vin. Soalnya kami masih belum tangkap gitu apa yang kamu sampaikan. Apa ini berupa pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan. Jadi bisa dijelaskan nggak, Vin, gimana Pertanyaan saya, coba kasih satu contoh unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya yang berpasangan dan pasangan unsurnya yang bersifat mirip. Ini berdasarkan kenaikan massa atomnya. Tadi yang Natalia jelaskan itu hanya contoh dari susunan kartu unsur. Demikian berita. Baik, Vin, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk mencari tahu dasar dari pertanyaan. Baik. Baik, Vin, saya coba jawab. Untuk tambahan nanti, kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman, silakan ya. Ini tadi tentang pertanyaan dari teori Newlands, yaitu tentang berikan contoh unsur yang memiliki kenaikan nomor massa, namun memiliki kemiripan. Gitu ya, Vin, ya, pertanyaannya. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan Melvin. Tadi udah dijelasin sebelumnya sama Natalia bahwa ada beberapa unsur yang memang memiliki kemiripan. Saya ambil contohnya seperti nomor unsur magnesium dengan berilium gitu. Kalau dia magnesium memiliki nomor atom 12, sementara berilium memiliki nomor atom 4.
Nah, di sini kita lihat di berilium memiliki nomor atom 4, itu artinya dia memiliki massa yaitu 7. Sementara magnesium yang memiliki nomor atom 12, itu artinya dia memiliki nomor massa sebanyak 24. Jadi memang ada kemiripan, namun yang membedakan adalah nomor massa dan nomor atomnya. Mungkin begitu contoh yang bisa saya jelaskan, Elvin. Kalau memang mau ditanggapi atau memang mau disanggah, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertama dulu untuk jawabannya dari Natalia dengan Milita. Sebelumnya untuk menurut Neulans ini ada dua sebelum. Pertama itu Neulans menyusun unsur-unsur berdasarkan massa atomnya. Massa atomnya. Benar yang dijawab tadi Natalia itu kalau kita lihat di buku-buku besar itu dikatakan dalam ini susunan kartu unsurnya mulai dari hidrogen, litium, beli dan kalau menurut saya untuk pertanyaan saya itu kalau kita melihat menurut Mendeleev itu kalau menurut saya pertanyaan itu kalau kita artikan itu menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan atom masanya yang unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan dalam satu lajur yang disebut golongan dan ditempatkan dalam baris horizontal secara berskala atau periodik. Itu untuk untuk pengertiannya, tapi karena tadi banyak sebenarnya masih saya kurang untuk mengerti contohnya nanti. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Atas jawabannya dari kelompok 1, nanti ada penjelasan lebih detail untuk dari Bapak. Terima kasih dari kelompok 1. Mbak Nelvin, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin nanti pertanyaan yang nggak kita bisa jawab ini bisa nanti dijelaskan oleh Bapak. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ya, halo, aku boleh bertanya, Nat? Iya, Tam. Oke, ya. Jadi aku mau bertanya kan tadi misalnya ngebahas juga kan tentang bilox dari suatu unsur-unsur ya kan. Nah, misalnya tadi ada unsur yang nilai biloxnya itu kan gak cuma satu. Misalnya nitrogen tadi kan yang dibilang kan umumnya ada -3, +3, +5 dan segala macamnya gitu. Nah, terus aku mau bertanya kenapa setiap unsur itu kenapa ada unsur, nah setahu aku misalnya dia alkali sama alkali tanah kan dia biloxnya itu selalu sama kan, misalnya alkali itu selalu positif 1 dan alkali tanah selalu positif 2. Nah, kenapa ada unsur yang biloxnya itu selalu begitu dan ada juga yang berubah-ubah gitu, nah, yang bervariasi gitu. Apa sih yang menyebabkan, yang jadi penyebabnya bilox suatu unsur itu bisa ada yang tetap terus kayak gitu, ada juga yang punya variasinya banyak. Seperti itu, nah, pertanyaan aku. Terima kasih. Baik, Tam. Berarti pertanyaannya kenapa setiap unsur itu mempunyai bilox yang tetap dan ada juga unsur yang memiliki bilox yang berubah-ubah gitu ya, Tam? Iya, benar. Baik, Tam. Kami minta izin dulu untuk sedikit membahasnya, Tam. Oke, baik.
Oke, Tam, saya bantu jawab ya. Kenapa bilog itu berubah-ubah? Karena kalau menurut kelompok saya itu karena unsurnya itu bergabung dengan unsur lain, dan karena bergabung itu terjadi gaya tarik menarik gitu. Jadi mungkin unsur itu bilognya itu apa ya? Mengikuti lah istilahnya seperti itu. Tuh. Oke, coba tanggapin ya, Sam. Oke, berarti itu sesuai karena dia berikatan dengan atom lain, intinya kayak gitu kan. Nah, lalu bagaimana halnya dengan unsur yang bilangan oksidasinya itu tetap, biloksida tetap gitu? Kalau menurut kelompok saya, kalau bilangan oksidasinya tetap itu seperti golongan 4 ya dia juga mengikuti gitu loh. Mengikuti unsur yang diikuti oleh unsur yang bilognya tetap gitu. Itu Tom. Gimana Sam? Belum gimana, coba contohnya kasih contoh deh Sam. Jadi kalau di golongan 4 itu dia tetap gitu ya biloksnya. Iya, jadi kayak misalkan apa ya? Kayak apa ya? Dulu sebentar ya, saya cari contohnya dulu. Baik Tam, mungkin aku coba bantu ya jawab gitu ya Tam. Jadi kan untuk menentukan bilangan bilogis ini sendiri kan ini udah ada ketentuannya gitu ya kan. Nah mungkin yang pertama itu karena ketentuannya ini mungkin yang pertama itu kayak misalnya atom dalam bentuk unsur bebas memiliki nilai oksidasi 0. Jadinya untuk semua unsur-unsur yang bebas itu biloksnya itu 0 gitu. Contohnya misalnya Fe, O2, H2 sama Mg. Nah, untuk syarat kedua itu untuk biloks atom sesuai dengan muatan ionnya. Jadinya kenapa dia berubah-ubah misalnya karena di muatan ionnya gitu. Misalnya Na plus itu memiliki biloks 1, sementara Fe2 positif itu memiliki bilangan oksidasi 2. Itu jadi misalnya berdasarkan muatannya mungkin ya. Yang ketiga untuk unsur fluor itu memiliki bilangan oksidasi yang selalu sama yaitu -1. Jadi udah ketentuannya gitu, udah tetap dia. Kalau fluor itu memiliki biloks yang selalu sama yaitu 1. Terus untuk yang keempat itu ketentuannya biloks itu biloks hidrogen yang berikatan dengan logam adalah 1. Dan yang berikatan dengan non-logam biloksnya adalah -1. Jadi untuk hidrogen itu jika dia berikatan dengan logam itu biloksnya itu positif 1. Sementara untuk non-logam itu -1. Nah untuk ketentuan selanjutnya biloks logam sesuai dengan golongannya. Jadinya biloks itu ditentukan berdasarkan golongannya. Contohnya magnesium memiliki biloks positif 2 itu karena berada pada golongan kedua 2A. Nah, untuk selanjutnya itu biloks itu unsur golongan 6A biner adalah -2. Sedangkan bilangan oksidasi unsur golongan 7A biner adalah -1. Jadinya mungkin kenapa dia bisa tetap kenapa dia bisa berubah-ubah mungkin karena berdasarkan ketentuannya ini Tam. Jadi menurut aku sih mungkin gara-gara memang berdasarkan ketentuan ini kenapa biloks itu bisa berubah-ubah bisa tetap gitu Tam. Mungkin gimana Tam, ada sanggahan gitu?
Oh, oke. Jadi aku pikir itu mungkin ya ada penyebabnya gitu. Apakah ada penyebabnya gitu? Nah, misalnya kayak mungkin karena dia semakin gimana ya, semakin elektronegatif, jadi kecenderungannya mungkin dia bisa mampu menarik atau melepas elektronnya gitu atau gimana gitu. Tapi kalau mungkin itu nggak apa-apa deh, itu aja udah cukup kok. Tapi kalau mungkin ada tambahan boleh. Makasih. Baik, Tam, terima kasih untuk pertanyaannya, Tam. Mungkin nanti selanjutnya mungkin kita akan bahas, mungkin kita akan bertanya kepada Bapak, mungkin ada faktor mungkin yang memang ada gitu, mungkin bisa nanti dijelaskan sama Bapak. Mungkin teman-teman yang lain? Natalia. Ya, Nelvin. Oh, maaf ya sebelumnya, tadi saya salah sedikit melihat tadi, salah menurut ahli aja. Tapi benar ya kalian jawab tadi itu menurut Neulas. Untuk sebagai pertanyaan tadi, menurut Mendeleev itu tadi pertanyaan saya, bukan Neulas. Salah ya, saya yang salah tadi. Menurut Mendeleev itu tadi, Natalia, tadi saya yang salah. Halo, Nat. Ya, halo, Vel. Mungkin aku mau kayak bukan menambahin sih, soalnya tadi aku sempat baca. Nah, jadi Natalia bilang tadi yang berkaitan dengan energi ionisasi, Bilox itu katanya kan karena golongan ya, Nat. Kamu bilang tadi misalnya di golongan 1A, kenapa Biloxnya 1? Karena dia berada di golongan 1A gitu kan? Ya tadi kami ada bilang gitu karena ada salah satu itu ketentuannya memang ada. Iya. Mungkin ada yang mau ditambah itu gimana? Iya benar, aku mau tambahin. Nah jadi yang aku baca tadi, jadi misalnya di golongan 1A. Kenapa Biloxnya di golongan 1A? Karena di golongan 1A itu cenderung melepaskan satu elektron. Nah jadi itu kenapa dia dikatakan Biloxnya 1. Misalnya di 1A, berarti dia cenderung, atau di 3 lah. Berarti unsur kalau konfigurasi itu berarti dia nanti 2 dengan 1. Berarti maka dia cenderung melepaskan satu elektron. Maka Biloxnya 1. Begitupun kalau misalnya nanti Na atau C11 misalnya. Berarti 281. Berarti dia cenderung melepaskan satu elektron. Nah, kalau di golongan 2A juga seperti itu. Jadi karena dia cenderung melepaskan misal 2 elektron. Kenapa Biloxnya 2? Karena dia cenderung melepaskan. Misalnya 4 Be, nomor atom dari Be atau berilium itu 4. Nah, maka dia cenderung melepaskan. Kan konfigurasi nanti 2-2, berarti dia cenderung melepaskan 2 elektron. Begitupun di Mg, 282, berarti dia cenderung melepaskan 2 elektron. Kan kalau melepaskan sebenarnya kan kalau secara pemahaman ya, kalau melepaskan berarti dia negatif. Namun dalam kimia, kalau melepaskan itu positif, seperti yang kita udah bahas kemarin. Nah, begitupun kalau di golongan 3A. Kenapa dia Biloxnya positif 3? Karena dia cenderung melepaskan. Misalnya di nomor atom B. Di nomor atom B itu nomor atomnya 5. Berarti dia konfigurasinya nanti 2 dan 3. Berarti dia cenderung melepaskan 3 elektron. Sehingga Biloxnya nanti 3. Itu yang aku paham di golongan 1A, 2A, dan 3A. Itu sih, Nat. Baik, Vel. Terima kasih atas tambahannya. Ya, kami ucapkan terima kasih lah intinya gitu. Halo, aku boleh nanggapin itunya jawabannya Kak Feli? Boleh, Tam. Kak Fel, berarti kan tadi Kakak ngomongnya tentang 1, 2, sama 3 aja ya Kak? Atau itu untuk keseluruhannya gitu Kak? Makanya aku bingung. 1, 2, dan 3, Tam. Jadi golongan 1A, 2A, dan 3A. Soalnya tadi Nat juga jelasin itu gitu. Katanya
ini sesuai golongan. Terus pas aku baca di 1, 2, dan 3 itu jadi dia kayak melepaskan karena kenapa dia misalnya golongan 1A itu dia positif 1 gitu biloxnya. Karena itu tadi, karena dia hanya ini khusus untuk golongan 1A, 2A, dan 3A. 3A hanya itu doang. Nggak tahu yang lain. Oh, oke. Aku belum dapat informasi yang lain. Oh iya ya. Aku ya itu aku ke arah apalagi kan yang di golongan 5A tadi si Nat bilangnya catatan mereka kan bilangnya nitrogen itu ada banyak kan. Nah, itu sebenarnya sih yang jadi pertanyaan aku juga. Oke deh, siap. Iya, Tam. Karena ini aku cari-cari belum dapat. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin kita diskusikan? Atau mungkin tanggapan teman-teman terhadap presentasi kami? Nat, aku mau nanya kan kalau di yang di itunya Bapak ada tentang amfoter yang itu kan ya, setahu aku yang inner sama amfoter itu. Nah, kalau di kalian adakah dibahasnya itu Nat? Apa kan? Yang tentang logam inert amfoter gitu. Tidak ada bahasannya ya kalau kalian ya. Belum Tam, kami belum ada. Mungkin Tamara mungkin mau nambahin. Oh enggak kok, aku mau nanya tentang itu aja. Ya baik, makasih Nat. Ya Tam. Ya Nestan, mau ada pertanyaan Nes? Iya Nat, mohon maaf izin bertanya sedikit. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Tadi di dalam makalah atau penjelasan dari kelompok Natalia, Samuel dan juga Melitan, itu ada beberapa sifat logam alkali dari berbentuk padat sampai pada bagian-bagian lainnya, sampai dari nomor 1 sampai 5. Nah, di situ ada bagian nomor 5-nya itu bagian adalah sifat reduktor. Semakin kuat karena semakin mudah teroksidasi. Nah, jadi pertanyaannya menurut kelompok sendiri itu maksudnya dari sifat reduktor, sifat logam alkali ini seperti apa? Karena masih bingung di bagian itu. Demikian Nat dan kelompok, terima kasih. Halo Nat, tadi suaraku kedengaran nggak atau aku ulang lagi? Wah, jaringan aku ini. Halo. Ya, halo, kedengaran kok, kedengaran. Oh iya Pak. Kalau Nestan berarti sifat dari alkali tanah ya Nes? Aku ulang lagi ya Nat, biar lebih gimana ya, biar Ya. kelompok lebih mengerti pertanyaannya. Nah, jadi di bagian kelompok tadi kelompok Natalia menjelaskan beberapa sifat logam alkali, baik dari poin 1 sampai poin ke-5. Nah, di poin ke-5-nya itu ada beberapa sifat reduktor, di mana sifat reduktor semakin kuat karena semakin mudah teroksidasi. Nah, jadi menurut kelompok sendiri sifat reduktor itu maksudnya apa dalam logam alkali? Gitu. Demikian Nat, terima kasih. Baik Nestan, beri kami sebentar sedikit waktu ya untuk berkompromi sama teman-teman yang lain. Oke Nat.
Baik, Nestan. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan. Ini tadi pertanyaannya salah satu sifat yaitu sifat reduktor. Reduktor semakin kuat karena semakin mudah. Oke, saya bantu jawab. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari teman-teman saya dipersilahkan. Reduktor itu sama halnya dengan pereduksi. Artinya adalah unsur yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu melepaskan elektron dan mengalami kenaikan biloks. Jadi dari sifat logam alkali ini khususnya untuk golongan 1A, yaitu tadi udah dijelaskan sama Feli bahwa ini memang udah penetapannya di mana sifat logam alkali ini lebih cenderung ke di mana bilangan oksidasinya adalah positif 1 gitu kan. Jadi sifat reduktor ini maksudnya yaitu terjadinya reaksi oksidasi dalam suatu unsur gitu. Jadi melepas elektron dan mengalami kenaikan biloks. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Nestan. Apa masih bisa enggak gitu atau mau ditambahkan? Silakan, Nestan. Sudah cukup, Mil. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, teman-teman, jika memang masih ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3 ya, dari kelompok 3. Jika banyak kesalahan, baik dalam materinya, pemaparan materinya, kata-kata, pengucapan, ataupun jawaban yang kami berikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan ke Pak Melius. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, oke. Sebelumnya, terima kasih ke presentasinya.